Selamat malam saudara, semoga sehat selalu. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki informasi lainnya. Bersama saya Mario Sarung, kita buka Kompas Malam edisi kali ini di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita langsung ke informasi pertama saudara. 2 mobil proyek terbakar hebat di salah satu perusahaan konstruksi di Pandeglang, Banten. Kebakaran diduga bermasalah dari korsleting genset. Allahu Akbar. Supirnya. Inilah detik-detik 2 buah mobil proyek terbakar hebat di sebuah perusahaan konstruksi yang ada di Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pihak perusahaan sempat berusaha melakukan pemadaman secara mandiri, namun keterbatasan alat pemadam menjadi kendala. Allahu Akbar. Woi, mobil. Allahu Akbar. BPBD dan pemadam kebakaran Kabupaten Pandeglang langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Api sudah berhasil dipadamkan dan dilakukan tindakan SOP pendinginan. Diduga penyebab kebakaran dari korsleting genset. Kita ke informasi lainnya. Salah satu saksi Peggy Setiawan, Dede Kurniawan, mendatangi Polres Cirebon untuk memenuhi pemeriksaan terkait chat di Facebook dengan Peggy Setiawan pada tahun 2016 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Dede Kurniawan memastikan pada Sabtu 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan memang benar-benar berada di Bandung. Dede mengaku dekat secara personal dan juga sering chat Facebook di tahun 2016. Namun dalam pemeriksaan ini, Dede tidak mengetahui pasti percakapan mana yang membuatnya dipanggil oleh penyidik. Dede berkomunikasi dengan Peggy Setiawan terjadi sejak bulan Juni saat berkomunikasi melalui chat Facebook. Peggy menginformasikan kepada Dede soal tak jadi pulang ke Cirebon karena motornya telah disita oleh polisi. Pada saat kejadian 27 Agustus 2016, Peggy ada di mana? Ada di Bandung. Ada di Bandung. Ada bukti chatnya, tenang aja nanti. Ya. Itu terakhir kali chatan tahun Ada. berapa, Pak? Tahun Mulai berapa? chatan 2016 bulan Juni. Ya, Juni. Ya, mulai chat 2016 Sebelum bulan Juni. kejadian. Ya. Sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Apa kata? Itu tanggal 1 September ya. Ya, motornya dirampas. Si Peggy mengatakan 1 September Peggy mengatakan dia tidak jadi pulang ya karena motor saya dirampas oleh polisi ya. Nah, rumahnya didatengin kan setelah ada kabar. Akhirnya nggak jadi pulang. Nah, jadi Dede tahu Peggy di Bandung kemudian nggak jadi pulang ya memang bisa dibuktikan dengan chat ada inbox itu ya, messenger ya. Sementara itu, saksi teman Facebook Peggy Setiawan lainnya, Nurul Iman, hari ini juga mendatangi Polres Cirebon Kota. Pemeriksaan juga terkait chat Nurul Iman di Facebook dengan Peggy Setiawan pada tahun 2015. Kedatangan Nurul Iman ke Polres Cirebon berdasarkan surat panggilan pemeriksaan yang diterima pada Jumat kemarin. Nurul Iman mengaku dirinya tidak kenal dekat dengan Peggy Setiawan. Dia hanya kenal melalui teman lainnya. Dirinya bertemu dengan Peggy 2 hingga 3 kali saat mancing di Samadikun, kawasan pesisir kota Cirebon. Siap, Mbak. Dari temen itu dikenalin dibawa main. Sempat satu sekolah atau Enggak, pernah ketemu sama Peggy? pernah Berapa kali? 2-3 kali. Oh gitu. Hanya sekilas doang berarti ya? Iya, Ketemu di mana? dibawa sama temen main. Di daerah mana? Main di rumah mancing. Oh, mancing. Iya. di laut. Oh jadi aktivitasnya memang kalau ketemu Peggy mancing aja? Iya, mancing ke laut. Nggak ada aktivitas lain? Iya. Nggak pernah Paling nongkrong iya di laut itu. Sementara itu saudara, tim kuasa hukum teman Eki, Liga Akbar, menunggu jawaban dari LPSK untuk hasil pengajuan permohonan perlindungan. Kuasa hukum juga memastikan Liga Akbar siap menjadi saksi dalam sidang pra-peradilan untuk tersangka Peggy Setiawan bila diperlukan. Menurut rencana, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar 24 Juni mendatang. Biasa main ke rumahnya Eki. Sering. Kembali lagi karena Liga Akbar ingin mengungkap kebenaran dan mengungkap fakta, kami meyakini Liga Akbar pasti akan hadir kalaupun diminta baik oleh penegak hukum maupun dari penasihat hukum Peggy Setiawan.
Saya tidak pernah melakukan semua itu. Ini fitnah. Tidak pernah. Upaya mencari keterlibatan Peggy Setiawan di pembunuhan Vina dan Eki terus digali. Tak hanya penyidik, pihak keluarga melalui kuasa hukumnya juga sibuk membuktikan apa benar Peggy terlibat. Beberapa bukti jejak digital media sosial Facebook milik Peggy telah dibawa oleh pengacara. Bukti ini dipersiapkan untuk sidang pra-peradilan Peggy yang akan digelar 24 Juni mendatang. Tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa, disita, kemudian dibuka oleh ahli, kenapa hal-hal yang meringankan ini tidak mau dimunculkan oleh pihak penyidik? Karena ini kan benar-benar alibi yang sangat kuat. Pasti kita pun akan menguatkan bukti-bukti untuk Peggy Setiawan bahwa dia memang betul-betul bukan pelakunya. Jadi selama ini penyidik hanya memaksakan untuk tetap Peggy adalah pelakunya, walaupun Buktinya sangat lemah. ya buktinya sangat lemah. Di sisi lain, penyidik Polda Jawa Barat telah lebih dulu menyita akun Facebook milik Peggy Setiawan. Dalam pemeriksaan sebelumnya, penyidik mencecar 28 pertanyaan kepada Peggy terkait aktivitasnya di media sosial Facebook. Polisi pun menjadikan akun Facebook Peggy sebagai alat bukti. Dugaan adanya kepemilikan akun Facebook milik tersangka PS. Dan dari hasil pemeriksaan, tersangka PS mengakui bahwa akun Facebook tersebut adalah miliknya. Artinya, akun Facebook tersebut hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan, oleh tersangka PS sendiri, dan karena dia sendiri yang memiliki password. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya menjadi salah satu juga alat bukti yang didapatkan oleh penyidik. Kini menarik, kita tunggu. Apakah bukti media sosial Facebook milik Peggy Setiawan mampu membantu pengusutan keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina atau tidak? Seluruhnya harus bisa dibuktikan oleh penyidik Polda Jawa Barat segera. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui terkait pemeriksaan rekan Peggy Setiawan, kita telah terhubung dengan Dede Kurniawan yang telah menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon Kota tadi. Selamat malam Mas Dede, dan juga sebelahnya bersama Mas Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Selamat malam Mas Dede dan juga Mas Tony. Selamat malam, Pak. Malam. Selamat malam. Mas Dede, pertanyaan untuk Anda. Anda datang tiba di Mapolres Cirebon Kota sekitar pukul 13.45 tadi. Apa saja yang ditanyakan yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada kita, Mas? Cuma ditanyain foto. Foto tahun berapa yang bisa mungkin Anda jelaskan? Dan foto terkait apa? 2015. Apa mungkin isi foto itu yang ditanyakan kepada Anda? Ya, jadi foto ini ada dua. Saya bantu jawab aja, Pak ya. Ya, silakan. Foto ini ada dua. Ini yang ditunjukkan oleh penyidik. Ya. Foto 2015. Di sini Dede Kurniawan bersama Peggy. Nah, ini tahun 2015. Foto kedekatan Dede Kurniawan dan juga Peggy Setiawan. Ya, foto kedekatan Peggy Setiawan bersama Dede Kurniawan. Oh. Nah, di dalam foto ini, di akun Facebooknya Dede Kurniawan, ternyata si Dede Kurniawan ini hanya ditandai, yang mengupload adalah Peggy Setiawan. Ya. Hanya ditandai saja, sehingga tadi ketika ditanya, ya apa pertanyaannya kan? Pertanyaannya hanya ini yang moto siapa, pakai kamera siapa, sudah dijawab sama Dede. Ya udah. Apa deh yang moto? Yang foto sama orang, fotonya pakai SLR. DSLR. Hanya ini, itu. Mas, Untuk ini foto yang ini. mau membuktikan dengan menunjukkan foto ini, membuktikan bahwa Peggy Setiawan benar dekat dengan Dede. Ya, ya, mungkin itu maksudnya. Nah,
Kemudian foto yang kedua ditunjukkan oleh penyidik, ini status ini. Ini Ya. isi, ya kalau bisa dijelaskan isi dari foto, isi dari Ya. status ini apa? Isi dari status ini Indra Ferdianto mengupload foto supporter, ya, ketua supporter yang meninggal dunia dengan kata-kata, ya, bahwa turut berduka lah, ya, intinya turut berduka kepada supporter, kepala komunitas supporter, ya, yaitu bernama Saiful Zulfi. Nah, lagi-lagi yang upload itu adalah Indra Ferdianto. Apa maksud dari Dede Kurniawan. dari ditunjukkan foto ini? Karena foto ini kan kalau kita lihat dari isinya sendiri memang agak jauh dari kasus Vina dan Eki sebenarnya. Apa yang ingin digali sebenarnya dari foto ini? Ya, yang ingin digali karena ada kata-kata di sini adalah Jack GK. Jack GK ini Jack garis keras. Ya, Yang digali ini. ya. Nah, jadi menanyakan kepada Dede, apakah anggota Jack GK garis keras? Sudah dijawab oleh Dede, tidak. Oke, oke. Anggota. Oke. Nah, itu apa hubungannya dengan Peggy Setiawan? Dede saja yang ditandai itu bukan anggota Jack garis keras. Oke, Mas Tony Apa? dan Mas Dede. Setiawan. Mas Tony dan Mas Dede, banyak pemberitaan di media, termasuk dari kesaksian Anda, bahwa Mas Dede Kurniawan ini memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan tidak berada di lokasi pembunuhan pada tahun 2016. Apa sebenarnya bukti yang mungkin bisa ditunjukkan kepada kita? Waktu kejadian Peggy ada di Bandung. Ya. Ya, ini ada Buktinya apa? chatnya. Apakah chat atau mungkin Anda bersamanya atau mungkin via telepon atau bagaimana? Ya, jadi ada chat, saya bantu jawab ya. Ya, karena silakan, Mas Tony. Ini sudah di screenshot. Ya. Ini pada tahun 2016, tanggal 29 Juli, Dede Kurniawan ini menanyakan kepada Peggy Setiawan, Ya. gimana Ira, kapan, di mana kamu, kapan pulangnya, kapan. Nah, Peggy Setiawan menjawab 29 Juli ini, kita lagi di Bandung, ya. Nah, nanti Rabu kita balik gitu. Nah, terus Dede juga menanyakan juga lagi kan, Ira, kamu pulangnya kapan kan? Nah, ini bulan tanggal 3 Agustus. Ya. Nah, oleh Peggy tidak dijawab-jawab. Begitu Peggy menjawab bulan September. Ya. Mengatakan bahwa polo motor saya dirampas oleh polisi. Nah, saya terjemahkan aja langsung ya, dirampas oleh polisi. Nah, disangka geng motor. Saya jadi buronan. Waktu itu Ya, disangka geng motor, bukan karena Ya. disangka merupakan pembunuhan dari Vina dan Eki. Bukan, disangka geng motor. Itu. Dan dia bercerita Nah, kepada Mas Dede waktu itu di chat ya? Iya, waktu di chat. Jadi Peggy Setiawan ini dengar rumahnya digerebek itu, kemudian ngasih tahu Dede bahwa saya tidak jadi balik karena motor saya dirampas. Nah, itu. Nah, kemudian disangka geng motor. Nah, ini si Dede tetap menanyakan, ya sudah balik aja kan, baliknya kapan? Oke, Mas Tony, Nah. berarti kalau kita lihat dari timeline, dari waktu chat itu, berarti hanya terjadi di bulan Juli dan juga di bulan September. Tetapi Agustus tidak terjadi percakapan antara Mas Dede dan juga Peggy Setiawan. Agustus ini di tanggal 3 Agustus ya. Di tanggal 3 Agustus Dede Kurniawan ini masih menanyakan kapan pulangnya. Nah, baru 1 September dia mengatakan tidak jadi pulang karena motor saya dirampas polisi. Nah, tidak ada kelanjutannya di sini. Kelanjutannya itu bahwa dia memang tidak tahu apa-apa. Nih. Oke. Jadi di sini ya dia merasa tidak tahu apa-apa kan. Oke, Mas Nah, Tony, jadi- Mas Tony, kita melihat bahwa cerita yang terjadi antara obrolan dari Mas Dede dan juga Peggy Setiawan ini, dari Mas Dede sendiri,
seberapa besar Anda bisa percaya dengan chatnya itu? Apakah mungkin karena kedekatan Anda ketika Mas Peggy Setiawan menceritakan, Anda percaya bahwa ya posisi waktu itu dia tidak berada di Cirebon tapi berada di Bandung? Silakan Mas. Ya, seberapa yakin? Itu tuh 2015 tuh ada di Bandung. Ya. Peggy tuh nanyain ada di mana. Bukan. Ini maksudnya seberapa yakin? Kan kamu yang mengalami komunikasi. Ya. Seberapa Anda yakin Mas bahwa cerita chat dari Peggy Setiawan? Yakin Pak. Peggy ada di Bandung tuh yakin tidak? Yakin. Peggy ada di Bandung. Apa alasan Anda bisa yakin? Apakah karena memang Anda begitu dekat dengan Peggy atau memang karena mungkin sering cerita ngobrol dan ada komunikasi yang sering terjadi? Ada. Teman dekat. Sering chatan dari Facebook. Jadi chatnya banyak Pak sebenarnya. Cuma tadi yang kami bacakan itu yang pas menjelang kejadian saja bahwa dia ada di Bandung kan. Oke, berarti karena kedekatan yang terjadi antara Anda dan juga Peggy Setiawan, Anda percaya 100% bahwa cerita atau chat yang dilakukan oleh Peggy Setiawan itu benar adanya? Ya benar. 100%. Oke. Mas Dede, kapan terakhir Anda bertemu secara fisik mungkin dengan Peggy Setiawan? Kemarin pas 6 hari sebelum ditangkap, Peggy Sempat bertemu, main. ya? Ya sempat ketemu ke rumah. Oke, sebelum saya mengakhiri dialog ini Mas, saya ingin bertanya dari Anda, melihat Peggy sebagai orang dekat, sebagai teman dekat, percaya nggak Mas, dari Mas Dede sendiri bahwa Peggy melakukan pembunuhan kepada Vina dan Eki? Enggak percaya. Alasannya apa kalau bisa dijelaskan kepada kita? Ya orangnya pendiam, rajin sholatnya. Sehingga Anda tidak mungkin percaya dengan melihat perilaku Eki dan juga itu ya, dugaan itu. Oke, terima kasih Mas Tony dan juga Mas Dede atas obrolan malam ini, dan kita harapkan apa yang terjadi, pengungkapan masih terus berjalan dan kita harapkan semua profesionalitas dan kita tahu titik terangnya nanti. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Tony dan juga Mas Dede. Terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana karena Kompas Malam akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, teman kekasih Vina, Liga Akbar, meminta agar Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki terbuka dan jujur soal pembunuhan 8 tahun lalu.